Sementara itu, pemirsa, May Day di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sika NTT dengan bazar dan panggung hiburan melibatkan ratusan pelaku UMKM. Sekitar 107 pelaku UMKM di Kabupaten Sika memeriahkan bazar dan panggung hiburan memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2024 di lapangan Kota Baru Maumere, Selasa malam. Kegiatan puncak memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2024 akan dilanjutkan dengan jalan santai dan senam bersama di lapangan Kota Baru Maumere pada Rabu 1 Mei 2024 atau hari ini. Pemirsa, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menuntut dua isu utama dalam peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional tahun 2024. Dua isu tersebut yakni mencabut Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan menghapus outsourcing menolak upah murah. Dan langsung saja kita akan membahasnya dengan senior ekonomis Samuel Sekuritas, Fitra Faisal. Selamat pagi, Pak Fitra. Selamat pagi, Mbak Jessica. Pak Fitra, kalau kita melihat dua tuntutan buruh, salah satunya terkait dengan Omnibus Law yang setiap tahun sebetulnya menjadi pembahasan oleh buruh dan bahkan dituntut untuk dicabut. Menurut Pak Fitra, sejauh ini apakah memang ini perlu dicabut karena dinilai sangat pro dengan investor ataupun pengusaha atau bagaimana seharusnya? Ya, Mbak Jessica, ini adalah permasalahan yang berulang ya hampir setiap tahun. Disuarakan yang selamat Hari Buruh ya, May Day, itu teman-teman buruh diberikan keluasan berdemokrasi dan menyampaikan pendapatnya. Ini adalah merupakan bagian dari proses pencapaian titik temu ya antara pemerintah dan juga teman-teman buruh. Tapi sekali lagi mengenai Omnibus Law ya, bahkan saya sempat ingat ya bahwa saya pernah menulis di kolom pakar Harian Media Indonesia tahun 2020 ya, yang judulnya adalah mencari titik temu ya, bagaimana kita mempertemukan adalah kepentingan buruh dan juga kepentingan pengusaha. Nah, terkait dengan Omnibus Law ini sebenarnya ini adalah hal yang kita butuhkan ya. Jadi memang di satu sisi itu seperti terkesan mencederai kesejahteraan buruh, tapi di sisi yang lain ini adalah sebenarnya win-win solution buat juga pengusaha dan juga kaum buruh. Menurut Bank Dunia tahun 2013 ya, ada laporan khusus mengenai kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, bahwa kondisi kita itu di Indonesia itu cenderung kaku. Artinya kondisi firing and hiring itu tidak fleksibel. Dan ini yang kemudian membuat kekakuan ketenagakerjaan itu membuat tenaga kerja di sektor formal penyerapannya semakin terbatas. Sementara juga banyak tenaga kerja di sektor formal yang harus terlempar ke sektor informal karena bagian dari kekakuan ketenagakerjaan itu. Nah, dari sisi ini kita melihat bahwa ini adalah solusi. Omnibus Law ini adalah solusi untuk mencapai fleksibilitas dari sisi ketenagakerjaan itu. Kenapa sih kita membutuhkan ini? Ya, kita lihat dari sisi makronya terlebih dahulu. Kita kan ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah. Oleh karenanya butuh tumbuh tinggi. Untuk tumbuh tinggi minimal 6%, butuh kemudian sumbangan dari industri. Kalau kita lihat dari sumbangan industri terhadap GDP sekarang tinggal 19%, padahal kita butuh tidak-tidaknya 26%. Nah, apa yang kita butuhkan untuk mencapai target itu? Ada 3 pilar. Pertama adalah pilar infrastruktur, dan 2 pilar lainnya adalah 2 pilar yang saling berkelindan, yaitu pilar sumber daya manusia dan pilar institusional. Nah, selama ini kita sangat ketinggalan di 2 pilar yang terakhir ini. Infrastruktur kita sudah bangun, tetapi ya apa daya apabila skill set tidak memadai dan institusi tidak mendukung begitu. Nah, selepas adanya Omnibus Law ini tidak-tidaknya menjaminnya dari sisi itu. Nah, oleh karenanya kita melihat ini sebagai bagian atau langkah cara untuk bagi pemerintah terutama untuk mencapai win-win solution buat semuanya. Misalnya, ketika kita bicara tadi saya sampaikan, lapangan kerja di sektor formal semakin terbatas, lapangan kerja di sektor informal semakin luas karena memang orang-orang terpental ke sana. Apa sih masalahnya dengan situ? Apakah menimbulkan masalah? Ya jelas menimbulkan masalah. Karena ketika dia terlempar dari sektor formal ke sektor informal, jelas gajinya itu tidak, atau income-nya, kalau kita bicara sektor informal kan lebih ke arah pendapatan secara umum, itu tidak sebesar pendapatan di sektor formal. Nah, Baik. apa sih yang jadi masalah dari situ apa? Nah,
kita melihat ya, data terakhir saja ya, di Februari dan Maret itu Consumer Confidence Index drop dari 125 ke Hmm. 123. Yang dua yang menjadi sasaran atau menjadi top of mind kenapa itu anjlok consumer confidence atau kepercayaan konsumen adalah pertama dari sisi kondisi perekonomian terkini, yang kedua adalah keadaan kerja gitu ya, job availability. Loh, bukankah angka pengangguran gitu turun terus ya, terutama selepas pandemi memang sempat tinggi, tetapi kemudian kan turun terus. Apa masalahnya? Pengangguran kita turun. Kenapa orang-orang masih sibuk kemudian memikirkan saya harus mendapatkan pekerjaan yang layak? Nah, masalahnya adalah income mereka tidak secepat kenaikan inflasi. Inflasi Hmm. memang kurang dari 3%, tapi income kecepatannya tidak setinggi itu. Nah, dalam konteks ini kita melihat bahwa upah di sektor formal itu memang selalu di atas inflasi. Bahkan ada formulanya tersendiri ya, semenjak tahun 2014 kita tidak boleh menyalahi formula itu, bahkan selalu di atas inflasi plus pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi bagaimana sektor yang informal? Nah, ini yang jadi masalah. Karena Baik, Pak Fitra. ketika buruh kemudian menuntut, yes. Pak Fitra, tapi tadi Bapak menyampaikan kalau ini masih kaku dan juga bagaimana realisasinya, melihat juga CPI yang ternyata juga masih anjlok. Pak, tapi apakah benar Omnibus Law ini saat ini realisasinya hingga saat ini benar bisa membuka lapangan pekerjaan yang luas dan juga mengajak investor untuk masuk ke dalam negeri? Realisasinya seperti apa? Oke. Nah, kita harus lihat dari sisi fondasi ya. Berpikir dari Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu kan tujuan motivasinya adalah untuk mendatangkan investasi. Dan ketika investasi datang, maka lapangan kerja pun terbuka. Nah, masalahnya selama 10 tahun terakhir ya, ketika Omnibus Law ini belum betul-betul konkret, itu ada investment diversion. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya buruh menuntut upahnya tinggi. Tetapi kalau kita lihat dari sisi produktivitasnya stagnan. Akhirnya apa? Akhirnya investor melihat bahwa upah kita itu tidak kompetitif. Ya, pada akhirnya apa? Ke investasi ke tempat lain, sehingga lapangan kerja pun semakin terbatas, terutama lapangan kerja di sektor formal. Ya betul, mungkin buruh melihat oke, tapi kok kenaikan upah saya itu tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, ya ini kita juga harus melihatnya secara fair bahwa kalau dari sisi peningkatan upah dilihat dari sisi kenaikan pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi, sebenarnya ya sudah layak. Tapi di sisi yang lain kalau dibandingkan dengan misalnya, kalau definisi buruh kan luas, saya juga buruh, Mbak Jessica di sini juga buruh. Tapi yang kita definisikan secara sempit buruh ini adalah buruh yang kerja di sektor manufaktur misalnya, ya kan, ini yang senantiasa menjadi polemik di situ. Nah, ketika investasi itu terbatas, maka lapangan kerja bukannya bertambah luas, malah Hmm. bertambah sempit, maka orang-orang terlempar ke sektor informal tadi, Mbak Jessica. Jadi akhirnya ada tuntutan, tetapi kemudian ada konsekuensi. Konsekuensinya adalah orang terlempar. Nah, inilah kemudian esensi dari Omnibus Law itu, bagaimana caranya untuk mendatangkan investasi dan Pak Fitra, mendatangkan tapi artinya kesempatan kerja ini buat teman-teman buruh. yang harus diperbaiki juga produktivitas. Nah, apakah bisa kita katakan Omnibus Law ini berarti salah sasaran kalau misalkan kita tidak meningkatkan produktivitas juga? Nah, gini, jadi dari sisi kita harus lihat ya, memang Omnibus Law ini saya akui sekali banyak sekali kelemahan-kelemahan, dan oleh karenanya ya mari kita perbaiki di situ, dan PP-nya juga harus dibuat lebih detail. Tapi secara umum misalnya ya, kita lihat dari sisi penentuan upah. Upah ditentukan berdasarkan formula tertentu. Kita juga bicara mengenai jaminan kehilangan pekerjaan. Ketika di Omnibus Law kan juga sudah diatur ya, ketika orang kehilangan pekerjaan, maka dia tidak hanya dibayar pesangonnya, tetapi juga kemudian ditahan skill setnya atau bahkan ditingkatkan ya. Jadi ada pelatihan dan seterusnya sehingga bisa disalurkan ke tempat lain. Nah, ini kan adalah bagian atau cara meningkatkan atau mempertahankan produktivitas. Gitu. Nah, memang Omnibus Law bukan merupakan satu-satunya jalan. Omnibus Law adalah ya bisa dibilang solusi di hilir. Solusi hulunya apa sih? Solusi hulunya adalah pendidikan, vocational schools, politeknik. Itu harus dibuat sesuai dan kompatibel dengan kebutuhan industri. Karena ini bukan masalah buruh, ini bukan salahnya buruh, tetapi salah kita men-set bagaimana pendidikan kita kompatibel dan sesuai untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ini yang kemudian harus dicarikan solusi komprehensifnya. Ini juga yang kemudian bisa kita contoh misalnya Hartz Reform di Jerman, itu kan memang secara komprehensif dari sisi hulu memperbaiki vocational school, dan kemudian dari sisi hilir ada jaminan ketenaga kerjaan dan jaminan kehilangan kerja dan jaminan kemudian disalurkan kembali jika kehilangan pekerjaan begitu, Mbak
Jessica, dan akhirnya kita melihat bahwa Omnibus Law memang bukan menjadi panacea, menjadi salah satu-satunya solusi, tapi harus ada solusi yang jauh lebih komprehensif. Nah, satu juga yang sering diperbincangkan adalah selain itu adalah kita juga bicara selain outsourcing ada PKWT. Iya, PKWT ini Pak Fitra, kesan-kesannya ya. tadi kalau Mhm. kita membicarakan terkait dengan bagaimana produktivitas dan juga bagaimana upah buruh. Kalau kita melihat data dari survei kegiatan dunia usaha BI yang terbaru, ini perkembangan kenaikan upah pekerja untuk semester 1 melambat bahkan dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Pak, tapi kalau kita ingin keluar dari middle income trap, tentunya kita perlu ada kenaikan upah yang nantinya juga akan berbuntut Betul. kepada adanya kenaikan konsumsi dari masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Dan dengan ada kondisi yang saat ini, kemudian Omnibus Law dan juga produktivitas dengan kondisi yang ada, ini bagaimana menyelesaikannya? Kalau memang tadi produktivitas bisa diberikan untuk selanjutnya, untuk generasi selanjutnya. Sedangkan saat ini para pekerja yang posisinya ada di middle income dan lain-lain ini seperti apa? Ya, begini. Jadi saya sepakat bahwa middle class struggling, ya. Bahkan kalau dari survei itu, survei upah tidak hanya upah di sektor formal di manufacturing, tapi di sektor informal yang kita bicarakan tadi. Ketika dimasukkan all in all, ya jelas melambat lah. Kenapa? Kan banyak yang keluar dari sektor formal ke sektor informal. Tadi kita juga sempat mention bahwa kebanyakan yang di sektor informal itu ya upahnya tidak mampu untuk melaju secara cepat karena tidak ada proteksinya gitu kan. Berbeda dengan sektor formal. Kalau di sektor formal itu kan sudah dijamin undang-undang bahwa ada formulanya tersendiri sehingga pertumbuhan ekonomi tambah inflasi itu kemudian menjamin upah gitu kan. Dan kita juga harus sadar bahwa pertumbuhan ekonomi kita dalam beberapa tahun terakhir kan melambat dan oleh karenanya sebagai konsekuensi juga upah kerja di sektor formal ya belum tentu akan melaju. Nah, jadi ini solusi yang harus kita carikan basis atau fondasi ideologis dan fondasi praktisnya. Nah, bagaimana kita bisa menopang pertumbuhan ekonomi? Nah, itu kan kuncinya adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonominya tumbuh, maka upahnya bisa naik. Itu kan seharusnya formula yang terjadi. Nah, caranya bagaimana? Mendatangkan investasi. Kalau investasi tidak datang, bagaimana ekonomi kita tumbuh? Masalahnya, investasi atau investor sekarang mencoba untuk membanding-bandingkan mana wilayah yang upahnya kompetitif. Upahnya kompetitif bukan artinya dilihat dari sisi upah ya, tapi juga dibandingkan dari sisi produktivitas. Nah, oleh karenanya ini yang kemudian menjadi tantangan kita. Jangan sampai ada investment diversion, alih-alih masuk mereka beralih ke tempat lain. Tapi kita ingin menarik investasi masuk sehingga kesempatan kerja menjadi lebih Baik, luas. Nah, itu adalah solusi kemudian untuk mencapai atau keluar dari jebakan pendapatan menengah tadi. Begitu Mbak berarti Pak Jessica. Fitra, untuk pemerintah selanjutnya apa yang bisa dilakukan supaya yang masuk ke dalam negeri ini tidak hanya modal saja, tapi bisa menyerap tenaga kerja dan juga tentunya ini bisa memberikan para buruh kehidupan yang lebih baik karena dengan adanya kenaikan upah dan juga pertumbuhan ekonomi juga bisa dirasakan oleh mereka. Iya, intinya adalah fleksibilitas. Sebagai yang tadi saya mention ya, PKWT pekerja paruh waktu dan juga pekerja outsourcing, ini sebenarnya juga bagian dari fleksibilitas itu. Ini sebagai contoh ya, kita ada gigs ekonomi sekarang, Mbak Jessica. Itu sudah diatur atau belum? Sebelumnya belum diatur. Tapi Omnibus Law itu kan juga mengadopsi ya perkembangan dari digital ekonomi, gigs ekonomi, yang mana sekarang banyak orang yang freelance ya kerja tetapi ya di beberapa tempat sekaligus gitu kan gigs ekonomi itu bagaimana mengadopsi itu kalau misalnya belum ada omnibus law tidak ada yang mengatur itu adalah bagian dari fleksibilitas satu yang kedua adalah outsourcing ini memang kalau kesannya saya misalnya bisa memasukkan diri saya ke sepatunya buruh, misalnya wah ini menekan, ini sangat tidak manusiawi, nanti saya kerja outsourcing tiba-tiba bisa dipecat. Ya dari sisi itu perspektif gitu. Tapi kalau kita lihat dari perspektif jangka menengah panjang, banyak perusahaan-perusahaan sekarang di dunia, tidak hanya di Indonesia, yang menahan untuk mempekerjakan orang. Coba tanya HRD, sekarang 60% kalau nggak salah ada datanya, itu perusahaan-perusahaan di dunia itu tidak mempekerjakan karyawan baru. Kenapa? Karena takut kalau sudah dipekerjakan kondisi ekonomi yang sekarang ada tensi politik, ada ketidakpastian dan seterusnya, itu menjadi semakin buruk sehingga kalau dipekerjakan, akhirnya mereka harus melakukan PHK. Kalau PHK kan udah pesangon, mahal buat mereka. Nah, jadinya mereka menahan, tidak ada penyerapan tenaga kerja atau sangat terbatas. Nah, coba kalau misalnya kita bicara mengenai outsourcing. Outsourcing ini kan ya ini masa antara, masa untuk mensiasati masa yang sulit gitu. Nah, dari sisi ini ya mungkin ya tidak semuanya bisa happy, tapi setidaknya sektor kerja di sektor formal itu bisa semakin luas dan itu bisa kemudian menjadi lebih inklusif, Mbak Jessica. Tidak hanya terbatas di sektor buruh manufacturing saja, tapi kita bisa luaskan ke sektor-sektor yang sebelumnya informal
informal tapi kita bisa formalisasi begitu, Jessica. Baik, tentunya masih banyak yang perlu diperbaiki dari sisi ketenaga kerjaan, salah satunya untuk fleksibilitas dan juga bagaimana produktivitas dari pekerja itu sendiri. Terima kasih Fitra Faisal selaku Senior Ekonomis Samuel Sekuritas sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.